Selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa lagi dalam Sekolah Minggu Online GKI Stadion. Hari ini kita akan ditemani oleh Lausa Lisi Bersama dengan Lausu Esau. Hai, selamat hari Minggu. Anak-anak di rumah, bagaimana? Sudah siap untuk sekolah Minggu hari ini? Ayo, sebelum kita mulai ibadah kita akan sama-sama berdoa. Sudah siap semua ya? Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita akan berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan siapkan kita ikut sekolah Minggu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan dan juga kami boleh mengikuti ibadah sekolah Minggu secara online. Tuhan, siapkan hati kami anak-anak-Mu, tolong kami boleh mengerti dengan firman Tuhan, dan tolong kami juga boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang siap, hati yang sukacita mengikuti sekolah Minggu ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, anak-anak, Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Ia jauh lebih hebat dan lebih berkuasa daripada segala sesuatu di dunia ini. Minggu yang lalu kita sudah melihat bagaimana Tuhan menyertai Musa untuk melakukan satu tugas yang tidak mudah, yaitu menemui Fir'aun, sang raja Mesir yang kejam, dan meminta agar bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di negeri Mesir. Tuhan tahu hati Fir'aun akan sangat keras, sehingga Tuhan memberikan 10 tulah untuk menunjukkan bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Dan Allah akan berperang bagi bangsa Israel agar bangsa Israel bebas dari perbudakan dan dapat kembali ke tanah yang sudah dijanjikan kepada mereka. Nah, hari ini sebelum Lausu Esau akan melanjutkan cerita, Lausu Esau akan mengajak kalian untuk menemui seseorang lebih dulu. Apa ini? Belajar terus. Kamu kan sudah pinter. Ngapain belajar terus? Emangnya mau jadi profesor? Aku kan belajar untuk ulangan IPA nanti. Alah, nggak usah. Kamu kan sudah pinter. Bisa sering dapat nilai 100. Beda sama aku mesti
nilai jelek. Kalau kamu mau dapat nilai 100, ya kamu Sudah, nggak harus usah banyak rajin omong. belajar. Sekarang begini, nanti waktu ulangan IPA, kamu harus kasih jawabannya ke aku ya. Biar aku juga dapat nilai 100 seperti kamu. Loh, itu kan namanya mencontek. Terus kenapa memangnya? Kan kamu sudah dengar sendiri dari Bu Guru. Kita harus saling menolong. Kamu tidak mau menolong aku ya? Tapi kalau ketahuan Bu Guru, aku juga bisa dihukum. Bagaimana Jadi ini? kalau gitu jangan sampai ketahuan. Pokoknya begini. Kamu kasih jawabannya ke aku atau kamu tak pukuli. Bukan cuma kertas ini yang bakal hancur. Ingat ya. Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan? Aku takut sekali pada Bobby. Dia selalu memukuli anak-anak lain tanpa ketahuan guru-guru. Dan sekarang ia mengancam aku. Aku tidak mau berbuat curang. Tapi aku takut sekali Tuhan, bagaimana ini? Loh, kamu kenapa? Kok sepertinya kamu sedih? Gini Pak, Mm-mm. tadi Bobby datangi saya, terus dia minta saya untuk mencontek, untuk memberikan dia contekan nanti waktu ulangan IPA. Oke. Masalahnya kan itu kan dosa, aku Iya. nggak boleh melakukan itu. Tapi kalau aku nggak ngasih contekan, nanti dipukuli sama Bobby. Iya ini, Oke. Nah, rencana kamu mau lakukan apa? aku sih bingung. Soalnya kan kalau aku memberi contekan, nanti saya berdosa. Kalau tidak, saya dipukuli. Iya ya. Jadi posisimu saat ini dalam posisi sulit ya. Iya. Ngasih ya kamu salah, nggak ngasih kamu siap-siap ketemu ya, dipukul dan lain sebagainya. Nah, adik-adik pernah nggak ngalamin kondisi seperti ini? Atau mungkin tidak seperti ini, atau kita mengalami ketakutan yang luar biasa karena satu dan lain hal. Nah, saat ini teman kita, Joni, sedang mengalami satu situasi, dia bingung memilih dua pilihan. Nah, kalau adik-adik, kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Memberikan contekan kepada Bobby, tapi itu tidak benar. Atau tidak memberikan dengan konsekuensi bahwa Bobby bisa melakukan sesuatu kepada si Joni. Apa yang akan kita lakukan? Nah, hari ini ada satu cerita dalam satu kebenaran firman Tuhan akan menolong kita, memampukan kita, satu bangsa yang besar dalam menghadapi pergumulan, tantangan di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini."
Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Nah, kok ceritanya mirip sama saya ya? Berarti apa yang saya harus lakukan? Nah, kita akan coba melihat apa yang akan Musa lakukan ketika dikejar oleh orang-orang Firaun dan menghadapi laut yang ada di depannya. Kita akan lihat ya, apa yang akan dilakukannya. Bagaimana cara Musa melewati laut merah? Bagaimana cara Musa lewat laut merah? Berenang, Bukan, naik kapal, bukan, terbang, bukan, bukan, naik mobil, bukan, naik sepeda. bukan. Bagaimana caranya? Tuhan gunakan angin bertiup terus menerus. Belahlah air laut merah, demikian dia lewat. Bagaimana cara Musa melewati laut merah? Bagaimana cara Musa lewat laut merah? Naik motor, Bukan, naik skuter, bukan, naik onta, bukan, bukan, naik kuda, bukan, naik kereta. bukan. Bagaimana caranya? Tuhan gunakan angin bertiup terus menerus. Belahlah air laut merah, demikian dia lewat. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa
hamba-Nya. Oh, sekarang aku tahu apa yang harus saya lakukan. Ya, Saya akan berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongannya. Tuhan pasti akan menolong kamu. Luar biasa sekali ya Pak Esau ya cerita tadi. Nah, Tuhan Allah kita itu memang Tuhan yang sangat berkuasa. Dia satu-satunya Allah yang mampu membuat apa yang buat kita tidak mungkin ya, Betul. mustahil gitu ya. Nah, tapi Tuhan sanggup membuatnya menjadi mungkin. Betul sekali loh Selisih ya. Jadi oleh sebab itu ketika kita menghadapi persoalan, kesulitan, atau mungkin kebingungan, kita percaya kepada Tuhan pasti ada jalan keluarnya. Misalnya, kalau tadi kan contohnya ulangan ya Lause ya. Nah, kalau kita ulangan tidak bisa pelajarannya, takut menghadapi ulangan. Nah, selain belajar kita juga harus berdoa pada Tuhan. Tuhan nanti bisa tolong kita Iya. mengingat semua materi pelajarannya. Iya, atau Lause sekarang kan lagi musim hujan ya, kita mau Betul. musim hujan ya. Musim penghujan, Mati listrik lampu, padam, mati iya. lampu, seperti itu. Kadang pas kita di rumah sendiri ada petir, Wah, kadang mau takut. takut ya. Kita bisa datang kepada Tuhan. Ingat, ada Tuhan yang kita menjaga berdoa, kita. Tuhan akan menjaga kita. Atau Lause, waktu adik atau orang tua lagi sakit, Ya, betul. wah, Kita takut juga bisa. Lause. Iya. Nanti kalau Kita sakitnya bisa tambah sakit. parah gimana? Betul, oleh sebab itu Iya. kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus berdoa, berserah kepada Tuhan, percaya Iya, Tuhan pasti akan tolong kita. betul ya. Waktu kita sakit, kita mau ke dokter, Periksa takut ke tuh dokter. sama dokternya, Ah. dokter gigi ya, Ah. atau dokter yang lain yang bawa suntian. Nah, kita tidak usah takut ya. Betul. Kita harus datang berdoa pada Tuhan. Benar, Tuhan Allah kita itu Allah yang berkuasa, yang tidak mungkin bisa dibuat mungkin oleh Tuhan. Karena Tuhan pasti menjawab doa kita sesuai dengan waktunya ya. Dan percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Lause. Ya. Tapi apa yang kita doakan, apa yang kita minta sama Tuhan, itu tidak semuanya Tuhan wujudkan toh? Ya, betul. Tetapi Tuhan pasti memberi yang terbaik. Karena apa yang kita inginkan terkadang belum tentu itu yang menjadi kebutuhan kita. Nah, waktu Tuhan menjawab doa kita, Dia pasti memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Dan itu pasti yang terbaik. Oh Begitu. iya betul. Anak-anak jadi ingat ya, waktu kita mengalami kesulitan, waktu kita mengalami ketakutan, waktu kita mengalami kekhawatiran, kita harus datang berdoa kepada Tuhan. Kita harus percaya Tuhan itu Tuhan yang berkuasa. Tuhan pasti akan memberi yang terbaik bagi kita semua sesuai kehendaknya. Betul ya? sekali, Selisih. Nah, anak-anak semua, saat ini kita mau sama-sama menghafal ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalannya dari mana, Lause? Dari Mazmur 28 ayat 7a. Oke. Mazmur pasal yang ke-28 ayat 7a. Ya. Bunyinya, Yang berbunyi ya, Tuhan Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Kita ulangi sekali lagi ya, anak-anak semua yang di rumah, semuanya ikutin. Ya. Ikutin gerakan Lause, kita sama-sama menghafal ayat hafalan ini ya. Oke. Mazmur Mazmur pasal 28 ayat 7a. Oke. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Nah, anak-anak semua, sekolah minggu hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa anak-anak, dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita harus ingat Kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, sekarang kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami bersyukur karena kami boleh melihat karya-Mu yang luar biasa.
Engkau boleh membebaskan bangsa Israel dari kejaran tentara Fir'aun dan juga laut yang begitu luas. Engkau membebaskan mereka dan akhirnya mereka boleh selamat. Kami juga percaya Tuhan, Engkau juga akan menolong setiap kami di tengah ketakutan, kebingungan, kegelisahan, kekhawatiran yang kami hadapi saat ini. Kami percaya dan kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sampai di sini anak-anak sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.